Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar. Garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Tadi lagu sebelum khotbah apa? Setelah ini apa? Apa Sel? Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Lah ini ada sangkut pautnya dengan lagu ini. Begini saudaraku, secara implisit atau secara eksplisit kita tahulah bahwa apa yang kita tabur di bumi ini ketika kita hidup hari ini, baik itu hidup benar, berjuang di dalam Tuhan, menghidupkan firman, hidup seperti Kristus, itu akan kita tuai. Amin saudaraku. Apa yang tabur akan kita tuai. Tetapi secara eksplisit kita tahu bahwa orang akan memperoleh hasil dari semua yang dia lakukan. Apa yang menjadi tingkah laku perbuatan dalam hidupnya, orang akan menerima buahnya. Baik itu perbuatan baik atau itu perbuatan jahat. Dan secara implisit, hukum tabur tuai itu mengisyaratkan bahwa sebanyak apa yang telah kita tabur, sebanyak itu pula yang akan kita tuai. Itu terkait dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan Bapa suatu hari nanti. Jadi hari ini kita hidup, kita menabur sesuatu yang baik atau yang jahat, itu pilihan kita pribadi. Di dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan intinya Anda harus tahu, apapun yang kau tabur, harus urusannya bermuara kepada satu hal, yaitu kita menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus di kekekalan. Amin. Itu tujuan kita hari ini bertuhan, beragama. Kita belajar ini dan itu, kita berjuang hidup kudus, hidup benar, bermuaranya di situ semuanya. Tidak boleh di-courting, tidak boleh diganggu gugat, dan itu menjadi tujuan utama. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, dalam hal ini dikatakan huios, anak Allah yang sah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Yuk kita katakan bersama 1, 2, 3, ulangi 1, 2, 3. Berat loh. Ini kalimat-kalimat yang tidak umum sebetulnya, tapi Kristen itu menderita. Kadang di dalam penderitaanmu, saudaraku, kau bisa menangis dan tidak ada jalan keluar loh. Kau bisa berlutut di kaki Tuhan dan tidak ada jalan keluar. Seakan Tuhan diam dengan tangan yang diam.
Dan itu saya alami berkali-kali, saudaraku. Di dalam Roma 8:17 ini, firman Tuhan memberitahu kepada kita, yang menderita bersama dengan Tuhan Yesus, yang akan dimuliakan. Hari ini seberapa menderita engkau mengiring Tuhan Yesus? Itu jadi pertanyaan selanjutnya. Seberapa engkau menderita mengiring Tuhan Yesus? Karena saya percaya, saudaraku, tidak banyak orang menderita mengiring Tuhan Yesus hari ini. Hari ini banyak orang yang tidak mau menderita, memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kegalauan hatinya, apa yang menjadi hasrat hidupnya, apa yang menjadi cita-citanya. Kita tidak mau masuk di situ. Hari ini makanya seringkali saya selalu ngomong begini, jangan cari pengkhotbah. Hari ini Kristen cari pengkhotbah, tidak cari gembala. Kau rusak cari pengkhotbah. Kau cari sana, kau cari, oh khotbahnya bagus, pindah sana. Khotbahnya bagus, pindah sana. Kau tidak bisa bertumbuh. Kau harus cari seorang gembala yang bisa membawa dirimu masuk di dalam keteladanan hidup. Dan gembala yang benar adalah gembala yang ikut menderita bersama dengan Kristus. Katakan amin, saudaraku. Maka hari ini kalau engkau sedang mencari pengkhotbah, kau salah di tempat ini. Tapi kalau engkau mencari seorang gembala yang benar, saya berjuang. Saya berjuang membawa diri saya menjadi seorang gembala yang benar. Hari ini ketika saya berani berkata, aku mau jadi gembala yang baik. Berarti kau harus siap, Stephen. Sekarang saya tanya kepada Anda, seberapa menderita Anda mengiring Tuhan? Bagian apa yang sudah kau rasakan kau menderita mengiring Tuhan? Coba merenungkan ini, saudaraku. Karena belum banyak orang yang berani all out dalam hidupnya. Seperti Yesus. Ini yang menjadi masalah, saudaraku. Di dalam banyak bagian Alkitab tercatat ada upah yang akan diterima orang-orang percaya. Dan upahnya adalah dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan di situ jelas ada upah yang besar, ada yang tidak. Karena Tuhan mengatakan upahmu besar, berarti ada yang tidak besar. Kemuliaan bersama dengan Tuhan itu sesuatu yang seharusnya engkau dan saya berpikir bahwa itu tidak ternilai oleh apapun. Hari ini kau punya pulau sekalipun, kau punya pantai pun, kau punya negara sekalipun. Kau tidak bisa bandingkan kalau kau punya kemuliaan bersama dengan Allah, saudaraku. Itu harganya sangat mahal, sangat mulia, sangat agung, sangat bernilai. Dan nilainya tidak bisa dipindahkan atau dipadankan dengan apapun yang ada di bumi ini. Jangankan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kita tidak binasa saja, itu nilainya sudah lebih dari harta di dunia ini. Betul gak, saudaraku? Kita gak binasa aja, gak masuk neraka, itu nilainya more than everything. Hari ini banyak manusia yang tidak sampai di titik ini, saudaraku. Karena kita masih baik-baik saja hidup ini. Tetapi bayangkan di mana kehidupanmu dan kehidupan di penghujung hari kematian. Ketika napasmu sudah satu dua, kesadaranmu sudah gak karuan. Coba Anda bayangkan hari itu. Kalau kau bisa berkata hari itu di ruang ICU, kau bisa berkata begini, Tuhan kasih aku waktu 1 hari lagi, atau 1 minggu lagi, atau 1 tahun lagi. Aku tukar dengan semua yang kumiliki, ku berikan. Betul gak? Kita berani gak begitu? Tapi hari ini kita gak berani. Aku berani hidup suci, sesuci-sucinya. Sekudus-kudusnya. Tapi selama kita hidup kita gak berani. Kita tidak berani menabur kesucian itu dengan real terbaik. Saya itu sampai ngomong loh sama banyak orang. Kristen itu kayak main Tuhan-Tuhanan itu. Gereja itu begitu. Kayak main Tuhan-Tuhanan. Oh keplok, pulang keluar ruwet hidupnya. Dia tidak berjuang sungguh-sungguh
Memakan itu dan menerapkan, merenungkan dan melakukan hari-hari hidup. Percaya saudaraku, kalau engkau berjuang menderita melakukan firman, hidup kudus, hidup bertanggung jawab, fokus langit baru, bumi baru, kau di sana terus. Gak rugi, katakan amin saudaraku. Gak rugi. Tapi memang berat. Saya rindu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini. Kita mengingat kata firman Tuhan yang berkata begini, apa gunanya orang beroleh segenap hidup, tapi jiwanya binasa. Benar juga ya. Kita cari duit, kita cari semuanya, kita cari pangkat, kita cari nama, kita cari semuanya hari ini. Di satu titik kehidupan kita terbaring sakit. Kita divonis sakit yang tidak ada obatnya. Kok semakin lemah, coba bayangkan itu. Kok kita semakin lemah. Tubuh kita semakin habis. Sekarang saya tanya, kau punya segalanya, kau buat apa? Tapi alangkah baiknya, hari ini segalanya yang ada di tangan kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Katakan amin. Itu yang harusnya mindset kita rubah. Jadi kekristenanmu itu benar-benar kekristenan yang optimal di tangan seorang manajer yang optimal. Kau memanage hidupmu dari waktumu, dari talentamu, dari spiritualmu. Kau manage bagaimana aku bisa bertuhan dengan benar. Dan saya mau ingatkan sekali lagi, bertuhan dengan benar tidak bisa seorang diri. Bertuhan dengan benar, firman Tuhan sendiri yang berkata, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tidak harus di gereja ini, gereja lain boleh. Tapi kau tidak boleh meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa pastor? Firman Tuhan juga berkata, lebih baik berjalan berdua daripada seorang diri. Amin. Amin. Kalau engkau berkata, aku di kamar doa aku bisa dengan Roh Kudus. Oh iya, oh betul, Roh Kudus bekerja, yes. Tapi bagaimana engkau mengerti itu suara Roh Kudus atau bukan? Percaya saudaraku, saya sudah ada di pengalaman itu dulu. Saya pernah masuk dengan istri saya, tidak gereja. Saya masuk di ruang doa sendiri. Nggak bisa. Kenapa harus berkomunitas? Praktek firman, garam itu tidak disimpan di lemari. Amin. Amin. Garam harus dipakai, dibumbuin ke ayam, ke daging, ke ikan, baru bermanfaat. Betul? Sama dengan hidup kita. Kekristenan itu harus menggarami yang lain. Di gereja ini, termasuk saya, kita baru step ahead. Maju satu persatu. Tidak ada orang yang sempurna di sini. Kita sedang berjuang untuk sempurna. Katakan amin. Kita duduk di tempat ini dengan berbagai karakter, trauma, dan masalah hidup. Anda duduk dari gereja mana, dari komunitas mana, kita punya trauma mestinya. Kita kumpul di sini, kita sedang belajar. Ketika, contoh ya Dani menyakiti pastor. Pastor Stephen Lim harus praktek firman, mengampuni dan memberkati. Lah itu garamnya mulai keluar. Dari Dani melihat Pastor Stephen Lim mengampuni Dani terenyuh, bertobatlah dia. Suatu hari Pastor Stephen Lim lemah, sedang down, Dani menguatkan pastor. Itu kekristenan. Hari ini saudaraku berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Apa yang kau tabur dalam hidupmu? Ingat loh, keselamatan yang sejati itu tidak ternilai harganya. Pertanyaannya begini, keselamatan yang sejati itu yang tidak ternilai itu harganya itu, suatu hari kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dimuliakan. Pertanyaannya begini, pantas gak kita dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus kalau hari ini kau dipanggil Tuhan? Pantas gak? Kalau hari ini kau masih banyak simpan sampah dalam dirimu, saya kira coba berpikir ulang lagi.
Kalau kau masih simpan trauma, kau masih simpan kebencian ini dan itu, coba pikir lagi. Apakah kau layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus? Tanyakan itu sungguh-sungguh. Itu pertanyaannya. Seberapa besar engkau sudah menabur sehingga engkau layak memperoleh yang tidak ternilai itu, yaitu dimuliakan bersama dengan Tuhan. Menabur bukan hal uang tok loh ya. Ya, di sini saya selalu ngomong apa? Soal kaya, soal hikmat, soal hal-hal seperti ini. Menabur itu bukan tentang uang saja. Tapi tentang bagaimana engkau menabur hidupmu. 1/4 hidupmu baru kau tabur, setengah, 3/4 atau seluruh hidupmu. Kau yang tahu. Kalau seluruh hidupmu di semua lini bagian hidupmu all out buat Tuhan. Sampai kau bisa berkata, habis bersih aku udah Tuhan. Aku udah gundul habis clean. Aku gak ada lagi udah. Kalau mau digambarkan seperti janda yang memasukkan uang, keping koin itu ke dalam kotak persembahan yang dia berikan. Pluk, itu gambaran dia habis. All untuk Tuhan. Di sini saya tidak berbicara soal uang saja. Saya berbicara tentang everything. Pikiranmu masuk ke kotak Tuhan. Perasaanmu masuk ke kotak Tuhan. Talentamu masuk kotak Tuhan. Everything. All belongs to God. Itu enggak cuma ngomong, tapi real kau paksa dalam dirimu. Itu yang menjadi pergumulan saya semenjak saya memegang Rehobot, saudaraku. Tidak ada bedanya. Maka saya berjuang di situ dan saya mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Seberapa besar kau menabur hidupmu. Sehingga kau berani berkata, aku layak memperoleh kemuliaan itu. Suatu hari bersama dengan Tuhanku yang mulia, Tuhan Yesus. Karena tahukah saudaraku, kesalahan yang sering kita lakukan selama bertahun-tahun, berpuluh tahun, adalah kita merasa bahwa kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus atau upah besar di surga itu bisa kita raih hanya dengan menabur ala kadarnya. Minggu ku bersedia hidup kudus tak bercela. Keluar kau lupa dengan lagu itu. Kau lupa dengan firman. Mulai ngerumpi lagi. Mulai jahat lagi. Mulai main duit lagi. Kau mulai benci sana, benci sini. Banyak saudaraku. Ini yang sering terjadi. Karena kita memberi kepada Tuhan ala kadarnya. Maka senggol kiri kanannya, jangan ala kadarnya. 1, 2, 3, yuk. Jangan ala kadarnya. Jadi kalau mau ngasih ke Tuhan hidupmu, itu penuh begini loh saudaraku. Ya ini Tuhan, dah. Semua. All. Kalau renungan pagi itu saya selalu bilang begini. Satu, ini ruangan hidupku Tuhan. Ini kuberikan. Semua kuberikan. Tapi ruangan ini jangan. Ini ruangan yang memang aku sisakan satu. Begini nggak bisa. Apapun itu. Baik ini keluargamu. Baik ini bisnismu. Apapun orang tuamu. Hobimu. Apapun ini harus diberikan ke Tuhan. Lu diberikan maksudnya gimana pastor? Minta hikmat Tuhan. What should you do? Kristen itu susah saudaraku. Dan itu berat. Tapi kalau kau mengerti ini. Ya, hidup dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita berjuang bareng pasti kita alami. Amin. Amin. Tapi berat loh. Tapi berat. Dan selain kita memberi ala kadarnya, saudaraku, yang paling mengerikan, yang lebih mengerikan yaitu kita menunda untuk bertobat. Kita menunda hidup suci. Apa sih susahnya bertobat, saudaraku? Apa susahnya bertobat?
Tuhan tidak tuntut hasil, tapi dia tuntut proses. Tuhan tidak tuntut hasilmu besok harus bagus, tapi Tuhan tuntut besok kau harus jadi manusia lebih baik. Manusia akan datang, katakan amin. Manusia hari esok. Kita harus lebih baik dari kemarin. Kita harus lebih baik, kita harus lebih baik. Makanya kenapa saya khotbah tentang family. Karena banyak orang, dengar ya baik-baik saudara, saya melayani banyak keluarga. Banyak anak-anak muak dengan orang tuanya, karena terlalu spiritual. Tapi dia tidak bisa menghidupkan spiritualitasnya dalam hari-hari hidup, di dalam keluarga. Dan itu banyak terjadi. Dan itu banyak sekali. Kau di ruang doamu puluhan jam, berjam-jam gak keluar-keluar. Itu saya temuin di keluarga saya. Berdoa, baca Alkitabnya kuat. Kau bertuhannya dahsyat. Harusnya, dengar baik-baik. Orang yang bertuhan best. Bermasyarakat best. Katakan amin. Kalau bertuhan best, bermasyarakat nggak best, ada yang salah. Betul? Bermasyarakat best, belum tentu bertuhan best. Tapi kalau bertuhan best, hebat. Kau baca firman, kau duduk dekat kaki Tuhan, kau intim dengan Tuhan. Pasti, bahkan Tuhan Yesus pun kumpul dengan pendosa. Halo? Dia tidak pilih orang. Betul nggak? Masyarakat pasti. Sebetulnya nggak boleh sih. Di kelas teologi nggak boleh diomongin salib, filosofi salib. Bertuhan, bermasyarakat, nggak boleh. Itu cocok logi. Tapi ya nggak apa-apa, saya cocokin deh kali ini. Ya, bertuhannya harus bagus. Maka bermasyarakatmu harus bagus juga. Dekalog 10 perintah Allah. 5 perintah tentang bertuhan, 5 perintah tentang bermasyarakat. Betul? Betul? Lah itu sudah gambaran dari Tuhan. Kalau kau kuat doamu, kau kuat benar-benar baca firman. Praktek dong, buahnya mana? Disakiti jangan trauma. Oh tetap, aku buka hidupku. Yuk. Wah ketemu orang sulit. Yuk. Mengampuni. Seperti lagu kemarin tuh. Apa lagunya? Lagunya gimana Sel? Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah, nggak apa-apa aku gak bisa nyanyi fals. Saling mengampuni, ya begitulah. Tapi praktek. Maka seberapa engkau menabur untuk Tuhan saudaraku hari ini. Seberapa kau berani bertobat. Seberapa berani engkau hidup suci. Maka tiap hari engkau harus berpikir, aku belum maksimal buat Tuhan. Ngomongnya begitu. Aku belum maksimal, aku kurang maksimal. Maka hari ini aku harus lebih maksimal. Katakan amin. Aku harus lebih maksimal. Kalau kita persoalkan itu tiap hari, Anda akan naik step terus. Kecuali ya kalau memang Anda tidak mau mempertimbangkan perasaan Allah, ya monggo, terserah saudaraku. Dan kau tidak memikirkan apa yang akan kau tuai suatu hari ini nanti, ya monggo. Tetapi pada malam hari ini saya mau mengajak, hei kita semua harus melihat. Kita harus menuai sesuatu yang indah. Udah sama-sama remuk di bumi ini. Kita sama-sama habis-habisan saudaraku. Ya, betul nggak? Nggak semua orang punya keindahan hidup di bumi. Tak semua orang diizinkan Tuhan. Tapi Tuhan memberi peluang kepada kita semua. Punya keindahan hidup di kekekalan. Betul ya? Tidak semua orang loh diizinkan Tuhan punya keindahan hidup di bumi. Enggak semua. Kadang saya kalau lihat orang-orang yang kaya-kaya begitu secara dunia. Itu lahir brojol wisugeh mungkin ya. Sudah kaya. Dia sudah punya fasilitas itu. Tetapi sebagai seorang anak Tuhan, kita tidak boleh iri dengan hal itu. Maka pemazmur berkata, aku seperti anjing dungu, dan mereka lihat orang-orang kafir itu gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Kita yang ikut Tuhan, kayak domba masuk pengirikan. Tapi memang itu firman yang berkata, berarti apa? Tidak apa-apa nak, selama kau memiliki aku. Kau punya Bapa, kau bawa Tuhan Yesus di dalam rumahmu. Kau hidupkan Roh Kudus dalam hari-hari hidup. Hei,
Di bumi seperti di surga, apapun yang sedang kau alami terjadi dalam hidupmu. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang pertanyaannya, seberapa berani kau bertobat mulai hari ini? Kau mau menabur pertobatanmu kepada Tuhan. Ngeri saudaraku. Kalau kau mengasihi Allah, berjuanglah. Koreksi terus dirimu. Apakah masih ada yang salah yang kulakukan di hadapanmu, Bapakku? Ada enggak yang salah? Apakah masih ada yang harus kulakukan untuk menyenangkan hatimu, Bapa? Itu seharusnya menjadi agendamu dan agendaku. Maka kita akan menghidupkan Allah dalam hidup kita. Kita akan mengalami Allah lebih nyata, lebih hidup. Kan kita takut untuk kita melukai hati Allah. Dan saya mau mengingatkan saudaraku, kadar orang mengalami Tuhan itu beda-beda. Saya dengan istri saya bisa beda, dan pasti beda. Bapak Ibu di tempat ini pasti punya kadar yang berbeda dalam mengalami Tuhan. Tidak mungkin sama. Maka saya cuma mau ingatkan, jangan terintimidasi dengan sosok siapapun. Wah dia kok udah sampai di titik itu, aku kok belum. Udah, be yourself. Temui Tuhan, alami Tuhan. Itu lebih baik. Natural, kau hanya menjalani hari-hari hidupmu, aku mau senengin Tuhan hari ini dari langkah-langkah kecil. Maka saudaraku, Tuhan akan menilai hidupmu dan hidupku. Yang paling penting itu apa sih? Penilaian Tuhan kepada engkau dan saya, betul gak? Betul gak? Yang penting itu penilaian Tuhan kepada hidupmu dan hidupku. Layak gak ini anak? Bisa jadi ahli warisku gak? Maka kita harus berjuang sama Huyos ini, jadi anak sah hari-hari hidup. Ya gak perlu, jangan. Kalau kau sudah tahu itu sesuatu yang salah, jangan diterabas. Jangan diterabas. Jangan diterabas. Sekali lagi, jangan diterabas. Jangan. Senengin Tuhan itu lebih. Ketika kita menutup mata suatu hari nanti, kita kehilangan kesempatan untuk menyenangkan Tuhan selama kita hidup. Wah, itu hidup yang bermanfaat, itu hidup sejati itu. Benar. Dulu saya nggak paham begini, tapi hari ini saya mau berkata, ketika kita menutup mata dan kita bisa sudah selama hidup kita menabur hidup kita seluruhnya. Dulu ada lagu, I give you with my heart, apa? Ku berikan hatiku, itu ya. Ya coba. Gimana? Tinggi lagi. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Terus apa? Kan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Tuhan udah nyatain tapi kamu gak mau. Karena kita gak berani menabur penuh sama Tuhan. Maka benar lagu ini, ku berikan hatiku, jiwaku, nyatakan jalanmu, aku go Tuhan. Kalau enggak gak bisa. Maka kalau kita berani menghidupkan lagu itu tadi, ku berikan hatiku, ku berikan jiwaku, I go dengan jalanmu. Maka ketika kita menutup mata di bumi ini, seperti lagunya Pak Eras yang apa? Nanti kita bertemu
muka dengan Allah, kita bisa bertanggung jawab. Apa sih yang ada di tangan kita semua, saudaraku? Hari ini kau punya hidup, dirimu dulu. Dari waktu, talenta, semua hal, pekerjaan, pelayanan, keuangan, keluarga, anak. Itu kau tanggung jawab loh sama anak loh. Sama pasangan, sama orang tua, sama mertua, sama pemimpin, sama negara. Semua, sama lingkungan. Oh, itu semua. Itu yang saya maksud, saudaraku. Everything care kita. Dan kalau Kristen hari ini, kalau hanya memikirkan tentang saya, dan saya saja. Saya kira engkau belum menabur seperti apa yang Tuhan Yesus tabur dalam hidupnya. Dan kalau kau masih seperti itu, saudaraku, betapa menyesalnya dirimu. Kalau kau ternyata mestinya punya banyak kesempatan ketika kau hidup hari ini untuk berbuat sesuatu yang indah untuk Tuhan. Tapi kau tidak mau melakukannya. Kau membuang kesempatan emas seperti seorang Lazarus yang meminta remah-remah. Aku makan dari remah-remah. Tadi saya nonton satu, sekarang ada banyak video potongan-potongan Alkitab yang bagus, saudaraku, di YouTube. Itu ada. Jadi ceritanya tentang Lazarus dan orang kaya itu. Lazarus itu sampai kesakitan, didatengin anjing, digigit anjing, mati dia. Padahal dia ngomong sama orang kaya itu, aku minta boleh enggak? Aku enggak minta makananmu, aku minta remah-remah yang jatuh di bawah. Tapi orang kaya itu tidak mengindahkannya. Itu gambaran apa yang ada di tanganmu hari ini. Lakukan untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kau lakukan sesuatu untuk manusia, ketika manusia itu mengecewakan kau, kau akan kecewa juga. Tetapi kalau kau lakukan untuk Tuhan, kau tidak akan pernah ada di titik kecewa ataupun kepahitan. Amin, saudaraku. Maka hari ini siapa yang mau berjuang bersama dengan saya, menabur untuk Tuhan, angkat tanganmu. Saya tidak melihat, saudaraku. Malaikat dicatat, tolong. Sekali lagi, siapa yang mau menabur untuk Tuhan, angkat tangan. Yes, berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Bangkit berdiri, saudaraku. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 10 pagi, disertai ibadah anak Datens. Dan setiap hari Rabu ada ibadah doa puasa jam 6:30 malam di gereja Home Usia Indah. Setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di sekretariat gereja. Ajak teman, keluarga, dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.